Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik kan? Nah, di sini kita akan belajar tentang sesuatu mengenai alam. Nah, sebelum itu kalian harus tonton film yang akan diputar setelah ini agar kalian mengerti kita mau belajar apa ya. Nah, dari cuplikan film yang tadi, kalian bisa menyimpulkan gak? Hari ini kita mau belajar apa? Kalian tahu tidak bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan lingkungan yang terjadi karena manusia itu sendiri atau bisa terjadi karena faktor-faktor alam. Nah, kenapa keseimbangan lingkungan itu harus kita jaga? Karena agar tidak terjadi kerusakan lingkungan seperti yang di film tadi ya. Apa sih keseimbangan lingkungan itu? Keseimbangan lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Nah, keseimbangan lingkungan tidak luput dengan yang namanya sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Nah, sumber daya alam ini ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terus tersedia dan dapat diperbanyak jumlahnya sehingga tidak dapat habis. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Kenapa sih kita harus menjaga lingkungan? Agar tetap seimbang. Yang pertama, mencegah terjadinya kepunahan. Nah, salah satu tanda keseimbangan alam adalah ketika semua makhluk hidup di bumi masih bisa melakukan proses kehidupannya dengan baik. Contohnya rantai makanan. Nah, rantai makanan masih bisa berjalan sesuai dengan daurnya. Semua makhluk hidup dapat memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Namun, jika salah satu makhluk hidup dalam tatanan rantai makanan tersebut punah, maka akan berpengaruh bagi keseimbangan ekosistem. Misalnya, ketika harimau selalu diburu untuk diambil kulitnya, maka lama-kelamaan harimau itu akan punah. Kepunahan harimau akan berakibat pada ketidakseimbangan pada rantai makanan di alam. Sedangkan keseimbangan ekosistem yang seimbang adalah jumlah produsen lebih banyak daripada konsumen. Hewan-hewan herbivora yang dimakan harimau akan berkembang biak lebih banyak dan memakan banyak tumbuhan, sehingga jumlah tumbuhan bisa dan semakin menipis di wilayah sekitar harimau dan hewan-hewan herbivora hidup. Akibatnya, hewan-hewan herbivora kekurangan makanan dan juga bisa mengalami kepunahan. Yang kedua, ada mengurangi pencemaran. Nah, pencemaran terjadi jika banyak polusi atau bahan yang menyebabkan polusi seperti sampah, limbah, dan udara kotor yang masuk ke dalam lingkungan. Pencemaran dapat berdampak buruk bagi lingkungan hidup
dan makhluk hidup tentunya, karena dapat menyebabkan terganggunya kesehatan hingga bencana. Misalnya, kurangnya tumbuhan dapat menyebabkan partikel udara kotor dan berbahaya tidak tersaring oleh tumbuhan. Ini bisa menimbulkan pencemaran udara yang berdampak buruk untuk kesehatan. Oleh karena itu, menanam pohon dan reboisasi sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan juga dapat membantu kita terbebas dari pencemaran. Nah, selain itu, menjaga keseimbangan lingkungan berarti manusia boleh menggunakan sumber daya alam, namun tetap harus menjaga kelestariannya. Kita boleh menggunakan plastik, kertas, atau bahan olahan dari alam lainnya, namun jangan sampai menimbulkan pencemaran dari bahan tersebut. Karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan dan dapat mengakibatkan bencana untuk sekitarnya. Contohnya, ada beberapa orang yang tidak menjaga kebersihan sungai dengan membuang sampah sembarangan di sungai. Akhirnya, sampah dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan sungai meluap karena terlalu banyak menampung sampah dan air. Nah, ini bisa menimbulkan bencana banjir yang merugikan banyak orang, sehingga orang-orang yang sudah menjaga lingkungan juga terkena dampaknya. Oleh karena itu, inilah pentingnya manusia sadar bahwa keseimbangan alam adalah tanggung jawab kita bersama. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, faktor alam, yaitu kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Nah, yang kedua, faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup loh. Yang pertama, seperti membuang sampah sembarangan. Yang kedua, seperti limbah industri dan menebang pohon secara liar. Upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan reboisasi atau menanam pohon di sekitar rumah. Yang ketiga, membersihkan rumah atau menjaga kebersihan. Yang keempat, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sebulan sekali. Nah, itu tadi materi kita tentang keseimbangan lingkungan. Jangan lupa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.